Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah engkau merasa bahwa doa selama ini kau panjatkan belum juga dikabulkan? Padahal engkau telah memohon, menangis, berdoa dalam hening yang malam, namun belum juga datang jawaban itu. Tapi saudaraku, tahukah kamu, di dalam solat yang kita lakukan setiap harinya, ada 4 posisi yang sangat istimewa yang jika kita manfaatkan untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat mengabulkannya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Inilah waktunya kita membuka rahasia besar dalam solat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saat berdiri. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat kita berdiri dalam solat, kita mengucapkan kalimat paling agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb dan semesta alam. Itulah momen pertama yang kita berbicara langsung dengan Allah dalam solat. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Bila hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, saat berdiri membaca Al-Fatihah, kita sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat yang sangat tepat untuk menghadirkan hati dan menyelipkan doa setelah membaca bacaan ayat atau di salat sunnah. Panjatkanlah doa di sela-sela surat ketika salat sunnah. Hayati makna ayatnya karena Al-Fatihah sendiri adalah doa yang luar biasa. Contohnya, doa pendek di dalam salat malam saat berdiri. Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahayamu, lapangkanlah dadaku dengan hidayahmu, dan kuatkanlah kakiku di atas jalan yang kebenaran. Lalu yang kedua, di saat sujud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah bentuk penghambaan paling dalam. Ketika tunduk sepenuhnya, dahi menyentuh tanah, hati merendah. Rasulullah tidak hanya menyeru kita berdoa saat sujud saja, tetapi juga menegaskan perbanyaklah doa di waktu ini. Kenapa? Karena posisi inilah Allah paling dekat dengan hambanya. Dalam kerendahan fisik, kita meninggikan doa. Di sujud, kita boleh berdoa dalam bahasa kita, terutama di solat sunnah. Untuk solat wajib, utamakan doa dalam bahasa Arab. Contoh doa di sujud. Ya Allah, kabulkanlah hajatku, ampunilah dosa-dosaku yang tersembunyi, tuntun langkahku menuju ridhamu. Jangan terburu-buru bangkit dari sujud terakhir. Panjatkanlah doa spesifik, jodoh, rezeki, kesehatan, dan ampunan. Lalu yang ketiga, saat rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun rukuk, maka agungkanlah Rabb kalian padanya. Hadis riwayat Muslim. Meski tidak disebut secara eksplisit sebagai waktu berdoa seperti sujud, namun ruku adalah momen untuk mengagungkan Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Doa di ruku bukan berupa permintaan, tetapi pujian dan pengagungan terhadap kebesarannya. Subhanallah Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Mengapa begitu penting? Karena memuji Allah adalah pembuka terkabulnya doa. Saat hati tunduk dan lisan memuji, maka langit pun terbuka bagi permintaan kita.
Perbanyak zikir ketika rukuk, terutama di salat malam. Hadirkan hati saat memuji Allah, karena pujian adalah jalan menuju pengabulan doa. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, jika salah seorang di antara kalian duduk di akhir solat, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hadis riwayat Muslim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menambahkan, kemudian hendaklah ia memilih doa apa saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum salam adalah momen hening yang sangat agung. Hati sedang khusyuk, salat pun hampir selesai, dan kita sedang berada di hadapan Allah. Ini adalah waktu yang mustajab untuk memohon permintaan pribadi. Doa Rasulullah yang biasa dibacanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal. Setelah itu, mintalah apa saja. Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku yang selama ini aku pendam. Gunakanlah momen ini dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung salam setelah tasyahud akhir. Berdoalah dulu. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat bukan sekedar kewajiban. Salat adalah hadiah dari Allah untuk kita. Sebuah jembatan doa yang bila kita gunakan dengan penuh kesabaran, maka pintu langit akan terbuka. 4 posisi ini, saat berdiri, saat sujud, saat ruku, dan sesaat sebelum salam, adalah rahasia dalam salat yang menjadikan doa lebih mudah terkabulkan. Gunakanlah kesempatan itu, jangan sia-siakan, karena mungkin doa yang selama ini belum terkabul menunggu engkau membacanya di salah satu posisi itu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, komen, dan share ke orang terdekatmu agar lebih banyak yang tahu tentang rahasia besar dalam salat ini. Dan juga jangan lupa di subscribe untuk channel ini untuk konten Islami yang penuh hikmah lainnya. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.